Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Halo semua, saya Rifa Satrio dan kali ini saya mau membahas suatu drama. Ya, akan jadi konten yang sedikit berbeda, tapi semoga kalian udah nonton video intro tuh, menunjukkan saya kembali ke dunia YouTube setelah 1 bulan lebih lah, pokoknya absen gitu ya. Dan saya membawa konten baru untuk comeback kali ini. Ilah, comeback, lu kira lo idol. Oke. Update kali ini, di video kali ini saya mau membahas tentang suatu drama yang masih ongoing sebenarnya as I'm recording this video, yaitu 2521, 2521, Sumultasut Sumulhana, Selawai Selikur. Whatever you want to call the drama, yang pasti saya akan membahas tentang drama itu. Bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya, ini kan tadinya konten-konten musik nih, kenapa tiba-tiba ngomongin tentang suatu drama gitu ya. So, mungkin kalian yang sudah nonton video-video saya yang sebelumnya tahu kalau saya suka untuk bercerita. I like to break down a story from a lyric of the song gitu. Saya lebih suka membedahnya menjadi sebuah cerita gitu. Dan saya pikir kayaknya menonton drama ini bisa menjadikan suatu hal baru, suatu konten baru untuk di YouTube saya. So, I hope you enjoy the video. Dan langsung aja masuk ke videonya. 2521, a story where it's really relatable, well, in some sort of way kepada saya dan mungkin kepada banyak orang gitu ya. Banyak yang bisa relate karena 2521 ini kan kayaknya menyebutkan suatu angka gitu ya. Kalau menyebutkan lagi, emang menyebutkan suatu angka, dan saya ngira itu adalah angka dari umur atau usia dari dua karakter utama, yaitu Nahido dan Baekhyun. 2521 gitu ya. Pokoknya gitu. Dan di video kali ini saya akan membahas dari episode 1 sampai 14 gitu ya. A story about 2521. So, first of all, ini sebenarnya saya disuruh nanya nih, how excited are you about this drama gitu? Apa pendapat kalian tentang drama ini? Bagaimana perasaan kalian menonton drama ini selama ongoing? Atau mungkin kalau ini video in the future ada yang nonton, seberapa excited kalian ketika nonton drama itu? Kalau bagi saya sendiri, saya senang banget ngeliat drama ini karena satu, there's a lot of theories about this storyline gitu. Dari Baekhyun meninggal gitu ya. Terus bapaknya Kim Min Chae siapa? Terus Nahido nih kayak sama siapa itu ujung-ujungnya sama-sama semua. Ya macam-macam lah, pokoknya teorinya banyak gitu. Dan mungkin karena saya jarang menemukan saya jarang nonton drama yang kayak banyak teori disebut saat masih ongoingnya gitu. It's really intriguing. Terutama kembali lagi ke poin dimana saya suka menceritakan sesuatu, saya suka menelaah cerita gitu istilahnya ya. I like to see the character development of drama gitu, dari karakter-karakter yang ada di dalam drama, karakter dalam suatu film dan lain-lain. Dan yang membuat saya interested, yang membuat saya akhirnya kepincut nih sama drama ini gitu ya, itu karena karakternya. Kalau saya mau rangkum dulu di awal nih, karakter developmentnya dari 5 tokoh utama yang akan saya sebutkan nanti is the thing that made the story. Karena ada kekurangannya juga yang tentunya akan saya taruh di akhir video nanti, karena kita harus mulai dengan kabar baik dulu. Bukan kabar baik, sesuatu yang baik dulu, yaitu karakter development-nya. So ya, ini sebenarnya yang mau saya bahas di sini sebenarnya lebih menjerumus ke karakter development. Dan again, ini mungkin saya udah taruh di depan-depan, tapi awas spoiler, saya nggak tahu akan omongin apa aja di video kali ini, tapi saya yang pasti akan ngomongin tentang 5 karakter utama dari 2521. So, yang pertama, Nahido, Baekhyun. 3, apa namanya gue lupa, Go Yurim, Moon Ji-yoon, dan yang kelima, Ji Seung-wan. 5 karakter utama ini memiliki suatu hal yang menurut saya poinnya sama gitu. Satu karakter yang sama dan mereka bawa dari awal perkenalan sampai akhir, nanti mungkin, nyampe episode 14 sekarang, adalah satu hal. They are broken. Broken di sini yang dibawa oleh 5 karakter ini beda-beda dan sama-sama mematahkan hati para pemirsa gitu. Breaks my heart lah intinya. Gini, kita ngomongin dari Nahido dulu deh. Nahido ini karakter paling utama dari drama ini. Kalau kita mau melihat karakter development-nya, sekalian saya cerita tentang Nahido. She is strong, she is funny, yet she is broken. Dia strong nggak cuman dari physically, dia seorang sensu, seorang atlet, tapi dia
juga mentally strong gitu. Kalau saya bilang ya. Ya mentally strongnya ini bisa dibilang sok strong lah, sok kuat. Dia masih bisa menahan dirinya untuk menjadi kuat gitu, untuk di hadapan orang-orang. She is cheerful di hadapan orang-orang. But as ya sebenarnya dari episode 1 udah dibawa sih nyampe episode 14 sekarang, she is broken in some kind of way. Brokennya di sini yang awal-awalnya itu adalah karena dia punya masalah sama ya parent problems gitu ya. Sama ibunya saat dia masih ngejar-ngejarnya sama dunia atlet fencing ini, dia kayak banyak cekcok sama ibunya, dia ditinggal bapaknya saat masih kecil, dan lain-lain. Intinya dia merasa sendiri. She's actually feeling alone. Dan lonesome ini akhirnya dibawa terus gitu topiknya nyampe episode sekarang. Kayak waktu di pantai bilang dia nggak punya teman, I have no friends, I have like no experience di kayak field trip sebutannya, school trip gitu-gitu. Intinya adalah dia broken in a lot of ways and in some kind of ways, karena ditunjukkan aja gitu berkali-kali kita dikasih tahu bahwa she's broken because parent problem. Dia broken karena gak punya banyak teman. Dia banyak lah brokennya pokoknya ya. Mungkin kalian yang nonton atau mungkin mau jelasin lebih silahkan taruh di kolom komen bawah. Yang pasti karakter developmentnya ini yang membuat saya senang sama Nahido. Dia diceritakan bahwa she's broken awal-awalnya karena orang tua dan lain-lain tadi. Dan di episode mungkin sekitar 10, 11, 12, 13, 14, dia brokennya karena Becky Jin. Karena dia akhirnya merasa falling in love, dia merasa punya support system. Tapi dia ujung-ujungnya bisa broken terhadap hal itu. The only thing that makes her strong is vital for her gitu loh. Fatal gitu untuk dianya kalau menjadi buruk. Intinya gitulah. So ya, itu untuk Nahido. Gimana sih menurut kalian tentang karakter Nahido ini? Saya pengen tahu aja apa fakta-fakta mengenai Nahido, apa pandangan kalian terhadap Nahido, dan lain-lain. So yeah, that's Nahido, dan kita lanjut aja karena masih banyak karakternya ternyata, yaitu Becky Jin. Becky Jin ini kalau saya tulis, dia punya 3 karakter. He's introvert, he's persistent, yet he is broken. Kembali lagi, dia broken juga, tapi dia introvert dan persistent. Kenapa saya menggabungkan 2 karakter ini? Karena dia persistent, dia tuh mentalnya kuat, like literally mentalnya kuat. Dia tuh gigih gitu. Dia tahu, he knows how to handle things. Kalau kita ngebandingin sama karakter-karakter yang lain, mungkin memang secara faktanya Becky Jin lebih tua dari mereka, tapi he's broken too, gitu loh. Dia juga broken. Dari dia akhirnya keluarganya bangkrut, dan lain-lain, akhirnya family problem juga, gitu. Ini udah apa ya, masalah broken di sini, masalah young adult crisis di sini nih, brokennya makin banyak gitu loh. Masalahnya adalah saya kesel gitu, kenapa he cannot be like apa ya, lebih egois, lebih apa ya, lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Saya bingung kenapa dia nggak bisa begitu. Tapi karena ujung-ujungnya jadi romantic komedi sama Nahido di belakang-belakang, saya pengen tahu aja nih gimana kelanjutan karakter dia. Yang pasti he's broken too gitu, untuk Becky Jin. Kemudian untuk Go Yurim, family problem juga. Family problemnya lebih ke economic crisis, lebih ke apa ya, dia merasa menjadi beban bagi orang tuanya. Dia lebih merasa broken dari dan karena dirinya sendiri gitu loh. Kalau yang saya tulis, dia karakternya adalah persistent, soft-hearted, yet broken. Persistent, sama kayak Becky Jin, dia kuat banget. Gue tahu gue mau apa dan gue harus dapat hal itu gitu loh. Dia soft-hearted, yang akhirnya dijelaskan gitu di episode-episode pertengahan. Dia tuh kayak sayang banget sama keluarganya, dia friendly banget sama Nahido setelah mereka baikan dan lain-lain. Tapi dia broken juga. Lanjut ke Moon Ji-woong. Moon Ji-woong ini dia, kalau saya tulis, strong-willed, kind, yet broken. Meskipun di karakter Moon Ji-woong ini terlihat brokennya itu subtle banget gitu, tidak terlalu kelihatan. Tapi Moon Ji-woong ini dia strong-willed, kayak sebenarnya strong-willed ini saya bilang lebih ke dia tuh cool gitu sebenarnya. Dia baik tapi care sama Go Yurim, dan dia peduli ya terhadap teman-temannya. Dia juga kayak senang banget sama
si Becky Jinnya gitu ternyata. Tapi dia juga broken. Kenapa saya bilang brokennya subtle? Karena saya ngerasa tiba-tiba banget nih dimunculin kalau dia tuh ternyata kayak memang menjadi beban untuk keluarganya. Di episode yang ada di pantai itu, dia nelfon orang tuanya, nelfon maknya kalau nggak salah, tiba-tiba harus dimarahin dan lain-lain. Dia juga punya masalah di sekolah. Again, young adult problem, yang dimana dia dimasalahin di sekolahnya itu kayak di abuse oleh gurunya gitu ya. Brokennya nambah lagi. Dan yang terakhir, Ji semua. She's smart, she's caring person. Yet she's broken too. Dari konfliknya Ji Sung-won ini, dia pintar, oke, dia pintar. Dia caring kelihatan. Dia peduli sama si Moon Ji-young dan lain-lain. Tapi dia broken juga. Tapi kali ini, dia nggak punya family problem. Dia nggak punya suatu problem di family-nya, saya bilang. Dia brokennya ini lebih ke masalah insecurity terhadap diri sendiri. Lebih ke masalah dia tuh ngerasa kosong hidupnya. Jadi kayak, kok gue kayak sendirian ya di dunia ini yang ngerasa, kok hidup gue kayak gini-gini aja gitu. Ngerasa nggak ada yang fun di hidup gue. Again, young adult crisis. She's trying to find a way. She's trying to find something that can like fulfill her heart gitu. Yang bisa membuat dirinya senang di dalam hidup gitu. Karena selama ini support system dia adalah Moon Ji-young dan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi like she can survive her life because Moon Ji-young gitu loh. Moon Ji-young came to her life and she's like happy about it dan lain-lain. Intinya dia broken juga. Meski sebenarnya kalau terlalu ditelaah seperti ini dan saya terlalu menekankan kata-kata broken di karakter kelima orang ini, tapi karakter development, how the writer, how the director shows us bagaimana sih progres karakter ini nyampe episode 14 sekarang yang udah saya tonton gitu ya. Itu menjadikan story-nya whole gitu loh. Karakter development seperti ini yang membuat saya interested. Karakter development yang seperti ini yang bisa membuat kita like immersed to the drama gitu loh. Kalau menurut saya gitu ya. Nih saya bingung mau nge-praise mereka bagaimana lagi caranya. Jadi kalau gitu saya akan mulai masuk ke downside dari drama ini. Satu hal yang saya agak kurang suka dari drama ini adalah karakter development yang tadi, yang sebenarnya nih apa ya, discoverable banget gitu loh. Kayak masih bisa discover ke banyak banget hal dan masih bisa dimasak lagi gitu karakternya. Meskipun udah keren banget gitu developmentnya. Tapi karakter development yang sepenuh itu jadinya terlalu singkat karena harus 16 episode gitu kan. Like the whole timeline harus di cut short ke 16 episode. Terlalu compact kalau dibilang. Ya, intinya I just hope like we have more time to like know about the character, know about what is going to happen ke karakter-karakternya in detail gitu loh. Tapi ya sampai 14 episode ini saya udah seneng, so I hope penutupannya nanti enak gitu ya. Please jangan set ending. Please jangan set ending gitu ya. Yang pasti ya ada plus minusnya, tapi plusnya kayak banyak banget di sini. Saya suka banget sama dramanya. Saya pengen tahu aja gimana menurut kalian terhadap drama ini, dan nggak tahu sih sebenarnya poin saya ngomongin tentang karakter development ini apa, tapi poin saya di video ini adalah saya pengen menunjukkan apa sih menurut saya hal yang bagus dan hal yang kurang dari drama 2521. And I hope banyak yang suka tentang konsep dan konten seperti ini, karena ya itu saya sebulan agak skip YouTube itu karena nontonin drama gitu ya. I would like to tell a story. I would like to tell you my perspective about a drama gitu, especially Korean drama. So ya, mungkin saya akan mulai dari menceritakan drama-drama yang pernah saya tonton gitu ya. Baru nanti saya mungkin ada waktu untuk nonton drama lain. So ya, itu aja untuk video kali ini. Intinya saya juga pengen tahu nih, gimana perasaan kalian, gimana menurut kalian terhadap drama 2521 Slawesi Lekor 2521 Sumur Dasar Sumur Hana ini. So ya, itu aja untuk video kali ini. This video is getting long. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan bisa dukung saya melalui saweria.co/aresdonate, atau mungkin kalian bisa subscribe, karena banyak banget ternyata yang nggak subscribe ke channel saya ya. Ya udah, pokoknya gitu.
Thank you for all your support, thank you for all your kindness and your time for watching this video. Intinya, thank you so much guys for watching. I will see you all later. Bye-bye.